Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kuliah psikologi pendidikan di bab 3, yakni tentang belajar. Jadi kita nanti tujuannya itu mengupas terkait faktor-faktor apa yang mempengaruhi belajar, terus tujuan belajar itu untuk apa, hakikatnya itu seperti apa, terus yang terakhir motivasi belajar itu seperti apa. Dan tak lupa ini tujuan yang kedua juga nanti saya sedikit menyinggung terkait teori-teori dalam pembelajaran. Cuma nanti ada beda modul, ada penelitian yang saya ambil yang lain di UIN Jakarta sana. Sekarang kita fokus ke pokok pembahasan ini dulu ya. Untuk psikologi pendidikan kita fokus ke belajar. Di era sebelum masuk ke materi ya, di era yang berkelimpahan informasi seperti ini, banyak sekali informasi yang masuk ke dalam pemahaman anak didik ya, karena mereka juga sudah pegang gadget, semua ilmu itu sudah ada di situ. Kalau klasikal dulu pembelajaran itu mereka disuruh drilling, disuruh menghafal itu. Makanya harus disiplin gitu ya. Dalam menghafal pun mereka nanti ujung-ujungnya mereka memahami gitu ya, karena sering didrill mereka dengan sendirinya akan memahami. Dan beda dengan sekarang, karena banyaknya informasi ya, yang berkelimpahan informasi seperti ini, jadi mereka tidak mungkin, anak didik kita nanti tidak mungkin untuk menghafal semua pengetahuan itu. Terbatas ya, jadi cara belajar mereka berbeda. Di semua itu bisa dipelajari, cuman memang kurang mendalam, kurang bisa hafal. Jadi kalau ada apa-apa pasti buka Google gitu ya, atau buka YouTube sebagai sumber referensi pembelajaran mereka. Seperti yang saya lakukan seperti ini ya, itu pembelajaran yang lumrah dilakukan di era yang sekarang ini. Tidak bisa memungkiri teknologi sekarang berperan sangat tinggi sekali dalam proses pembelajaran. Cuman kita tidak masuk ke seperti itu, kita fokus ke basic dulu. Nanti pembahasan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, bagi teman-teman kelasnya Mas semester 2 ini. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya kalau ditanyain belajar, hakikatnya apa sih? Ya kalau lihat hakikatnya belajar itu kan intinya kan mencari ilmu, itu kewajiban. Terutama yang muslim itu ya wajib mencari ilmu dari dia lahir sampai nanti ke liang lahat. Jadi itu kewajiban. Belajar di sini sangat penting sekali dalam membentuk kepribadian seseorang ya. Kalau di sini dijadikan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Jadi begini, kita ibaratkan saja ini sebuah pohon besar. Mereka itu proses untuk bermanfaat bagi orang lain itu kan harus ada proses pertumbuhan. Dalam pertumbuhan ini kalau mereka kerdil, tumbuhan ini kerdil, mungkin tidak cahaya matahari kurang menyinari tanaman itu, atau akarnya tidak menghujam ke tanah secara maksimal. Jadi kayak di dalam sebuah tempat yang sempit misalkan begitu, jadi kurang luas, akhirnya akarnya tidak bisa melebar, atau juga kurang ada makanan tanaman berupa air yang cukup, jadi masih kurang. Nah, ketika itu kurang proses pembelajaran ini, nanti buah yang dihasilkan juga kurang maksimal, jadi kurang bermanfaatlah seseorang itu. Mereka ketika di sekolah itu tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tentunya outputnya juga otomatis ya, mereka tidak bisa secara maksimal mengamalkan ilmunya. Tuh, belajar itu sangat penting di sini. Mencari ilmu kita sepakati tidak harus di dalam kelas. Kata Ki Hajar Dewantoro kan long life education ya gitu ya.
Jadi sepanjang hayat, dimanapun, kapanpun kita belajar ya, meskipun itu dari anak kecil, meskipun itu dari orang yang sudah tua. Kalau mulut mereka itu memiliki ilmu, kita tiru ya, kita hormati mereka meskipun itu kelihatannya masih kecil gitu ya. Kalau menurutnya Pak Iqbal sendiri, karakter kita tuh belajar itu seperti itu. Ada lagi yang menganalogikan kalau belajar itu kita harus punya itu seperti menimba air di sumur gitu ya. Kok bisa begitu Pak? Ya karena kalau kita itu ibaratnya itu ilmu itu adalah air, jadi kita harus mencari ilmu itu dengan susah payah. Kalau kita tidak mencari susah payah, misalkan kita tamasya ke pantai gitu ya, airnya bagus, indah, kita tidak usah mencari, sudah banyak sekali air di situ ya. Tetapi ingat, air itu tidak bisa diminum karena asin gitu ya, dan juga cepat menguap karena panas teriknya matahari. Beda dengan sumur, mendalam terus tidak pernah habis, tidak menguap. Nah, jadi sumur itu ibarat guru kita begitu. Kalau ada guru yang semakin ditimba, tidak habis-habis, guru itu selalu ada, ilmunya selalu terus ada. Seperti Pak Ki Hajar Dewantoro itu long life education, dia itu belajar terus, setiap hari itu tidak ada henti. Lah, guru yang kita timba setiap hari ilmunya itu ya, yang tidak henti-henti itu kita pertahankan dengan mati-matian. Jadi era yang sekarang ini sulit sekali cari seperti itu. Kalau kita cari di Google mungkin kita tahu, paham itu permukaannya saja, jadi sekilas saja. Tapi kalau ada gurunya, itu wajib ya, ada gurunya itu wajib. Itu semacam kita itu ada arah gitu ya. Saya suka beribarat-ibarat begitu, mengandai-andaikan. Jadi kita mencari ilmu itu seperti kita itu masuk ke dalam hutan belantara. Banyak ilmu yang semuanya itu rata-rata benar. Semuanya itu benar semua. Tidak ada yang salah. Kayak pohonnya itu sama semua. Kita ketika masuk ke dalam sebuah hutan, pohonnya itu semuanya sama. Kita bingung. Kita itu harus bagaimana? Seperti teman-teman kan misalkan ke Google, banyak referensi di situ. Ya, referensi yang sesuai dengan kita itu mana? Kita tidak bisa tanpa ada seorang guru ya, untuk melihat patokan mana arah yang benar biar kita tidak tersesat. Kita harus punya kompas begitu, atau misalkan ada penanda lah gitu. Penandanya apa ya? Seorang guru itu yang mengarahkan kita ke dalam jalan yang benar gitu. Itu hakikat belajar, hakikat mencari ilmu. Jadi yang harus yang harus dimiliki seseorang itu guru. Kita harus mencari guru yang baik, dan ilmunya itu sedikit, di sumur itu sedikit ya, cuman tidak habis-habis begitu. Nah itu. Terus yang kedua, teman-teman sebagai anak didik juga gitu ya, itu harus tidak boleh banyak-banyak pemikiran yang aneh-aneh. Jadi teman-teman itu harus sederhana mungkin, merasa kalau ilmunya belum cukup, jadi haus gitu. Istilahnya itu curiosity-nya harus tinggi, harus haus dalam mencari ilmu. Itu harus seperti kita itu haus begitu. Kalau minum air nanti tuh alhamdulillah gitu kan, enak gitu. Nah semacam itu. Tidak boleh didikte karena ada tugas ataupun diiming-imingi nilai atau diancam nilai. Nanti itu ada, kita bahas di belakang. Itu mekanisme seperti apa, pelajaran seperti apa, itu ada memang teorinya. Cuman alangkah baiknya kalau teman-teman ini belajar itu karena panggilan jiwanya, karena memang kepingin tahu ilmunya gitu. Itu ya, itu hakikat belajar dari Pak Iqbal. Cuman kalau menurut referensi banyak sekali, bisa teman-teman bisa posting sendiri seperti menurut Slameto ya, Yusen, Santrok and Yusen, ya begitulah.
kita skip, ini tidak usah kita bahas. Nah, ini faktor yang mempengaruhi belajar ya. Faktor-faktor apa kira-kira yang mempengaruhi seseorang itu mencari ilmu? Kalau zaman dahulu mencari ilmu itu, kalau zaman penjajahan dahulu ya, itu sangat, itu orang itu ketika tidak punya ilmu itu dianggap slave, dianggap budak begitu ya. Jadi orang tua zaman dahulu itu berusaha apalagi bahasa Inggris ya, mereka itu tapi kalau zaman dahulu mereka itu disekolahkan itu supaya mereka bisa bahasa Belanda, karena memang penguasa pada waktu itu adalah Belanda, VOC itu. Jadi mereka disekolahkan, di sekolahnya anak-anak Belanda untuk bisa belajar bahasa Belanda. Jadi bahasa itu untuk alat mereka berkomunikasi agar dekat dengan pimpinan-pimpinan VOC pada waktu itu. Meskipun pribumi begitu ya, tapi mereka di bawahnya VOC langsung gitu, bukan dijajah. Jadi mereka rekanan tapi rekan tapi bawahnya begitu. Kalau yang nggak sekolah ya dijajah secara akademis sekali begitu pada waktu itu. Kalau dulu seperti itu, untuk kekuasaan ya, untuk ilmu itu, belajar itu untuk strata sosial kekuasaan. Setelah itu masuk ke era-era reformasi, sudah merdeka ya, mereka itu bahasa Indonesia yang dicari, yang fokus utama untuk pembelajaran itu bahasa Indonesia, untuk membentuk ideologi bangsa, untuk identitas bangsa. Jadi apa fungsinya belajar pada zaman itu? Faktor yang mempengaruhi pembelajaran pada saat itu untuk Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk penanaman ideologi bangsa itu melalui bahasa gitu ya. Jadi tahu ideologi itu paradigma pemikiran seseorang. Jadi pemikiran seseorang itu dipengaruhi cara mereka berbahasa begitu. Untuk memperkuat ini ada bahasa nasional pemersatu bangsa, namanya bahasa Indonesia. Kalau sekarang bagaimana? Di era yang sekarang ini bahasa Inggris tentunya yang sangat dominan, karena semua informasi adalah kekuatan dan informasi itu berbahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak salah, ini nanti insya Allah bisa lah bahasa Inggrisnya ini bermanfaat lah begitu. Itu kalau teman-teman faktornya belajar banyak ya, tergantung tujuannya masing-masing. Tapi kalau di sini dijelaskan ada faktor internal, ada faktor eksternal, faktor psikologis, ada faktor jasmania begitu ya. Minat bakat tergantung gitu ya. Nah, ini saya skip. Ada menurutnya saya bacakan ini yang punya Muhib bin Syah 97. Faktor yang mempengaruhi belajar ada 3 macam ya. Faktor internal yang meliputi jasmani dan rohani. Faktor eksternal berarti pribadi ya, jasmani dan rohani mereka. Terus faktor eksternal lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga, sosial di daerah Mojokerto gitu, di Indonesia gitu ya. Terus faktor pendekatan belajar, jenis-jenis supaya belajar siswa yang meliputi strategi metode yang digunakan siswa melakukan kegiatan jadi nomor 3 ini tiap orang memiliki cara yang berbeda untuk belajar. Lah faktor itu, kalau Pak Ikil ini kan orangnya itu suka lupa dan dominan otak kanan misalkan jadi caranya mengetahui itu biasanya itu kalau Pak Ikil itu kita istilahnya orang Jawa itu sendakep itu menyilangkan tangan kanan dan tangan kiri kita ke dada kita. Nah, kalau yang atas itu tangan kanan berarti dia dominan otak kanan, jadi dia itu kreatif, suka seni gitu ya, membuat sesuatu atau karya seni, karya sastra itu suka. Tapi kalau otak kiri berarti dia suka lebih ke arah taktis, matematis gitu ya, harus terukur begitu. Itu caranya orang itu berbeda dari otak kanan dan otak kiri itu. Nah, itu nanti masuk ke faktor pendekatan belajar ya. Jadi kita orang yang suka dominan otak kanan atau otak yang kiri. Otak kanan ini tidak suka menghafal, kalau otak yang kiri suka menghafal misalkan begitu. Jadi beda-beda faktor yang melatar belakangi mereka belajar gitu ya. Nggak semuanya orang sama gitu. Di kelas pun kamu juga
beda-beda nanti sebagai guru, macam-macam anak didik itu. Nah, makanya idealnya murid dalam satu kelas itu biasanya idealnya itu 20 itu. 20 itu sudah ideal lah gitu. Lebih dari itu sulit untuk terkontrol dalam kelas ya. Oke. Itu faktor-faktor macam-macam ya. Sekarang kita masuk ke tujuan. Tujuan belajar itu apa sih? Kita masuk ke tujuan itu. Kita lihat tujuan belajar yang sangat penting dalam pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Ya, siswa adalah subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, siswa merespon dengan perilaku belajar. Nah, jadi beda ya antaranya siswa dengan guru. Kalau siswa tadi seperti itu, tapi kalau guru bagaimana? Tujuan belajar yang ditetapkan oleh guru biasanya merupakan panduan bagi guru untuk memilih, memberikan tekanan atau melampaui materi dalam pembelajaran. Nah, jadi dalam tujuan pembelajaran itu ada dua dalam kelas itu, ada capaian pembelajaran CP, atau tujuan pembelajaran, ada terus seperti ini. Kita sebelum melakukan sesuatu kan harus punya maksud ya. Misalkan saya mau punya keinginan dalam satu semester misalkan, saya ingin pergi ke Surabaya, ini saya analogikan seperti itu. Lah, kita punya tujuan di situ, pergi ke Surabaya. Lah, untuk merumuskan itu, untuk mencapai tujuan itu, kita melakukan apa? Kita nanti naik sepeda motor, terus biar nggak macet pakai sepeda motor. Ada yang bilang pakai mobil aja biar nggak panas karena Surabaya itu panas. Ada yang bilang jalan kaki aja, jangan jalan kaki ya, naik sepeda aja Pak biar bisa menikmati pemandangan gitu. Lewat sini Pak, lewat Krian Pak, jangan Pak lewat ini aja, lewat Gresik. Kan macam-macam. Itu namanya tujuan. Terus ada kita punya kalau dalam organisasi kita punya visi, punya misi, terus ada kegiatan-kegiatan gitu yang mendukung untuk mencapai visi dan misi itu gitu. Itu seperti itu. Tergantung siswanya, tergantung gurunya yang dituju yang mana. Itu kesepakatan di awal. Namanya kalau di kelas itu kan namanya kontrak kuliah gitu ya. Kita menyepakati nanti itu tujuannya itu apa sih, begitu. Ya seperti itu. Menurutnya Ralph Taylor ada 3 alasan penting. Yang pertama, memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran. Ya, RPP itu, panduannya pakai RPP. Nomor 2, berguna dalam pengukuran prestasi belajar lah. Manfaatnya tujuan ini mengukur berhasil tidak kita ini itu dalam belajar. Kalau nggak ada tujuannya kita kan nggak tahu ini kita berhasil apa tidak gitu ya. Kalau kita nggak nyemplung, nggak tahu kita kalau bahasa apa tidak gitu kan. Nomor 3, siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari dalam satu unit pelajaran. Nah, jadi ada kayak peta atau tingkatan gitu ya, pijakan anak tangga gitu ya. Kita itu sekarang itu posisinya di mana, nanti kemana, biar tahu ada kayak step-step gitu yang dapat kita jadikan patokan untuk belajar, untuk arahan gitu. Oke, itu ini tidak usah kita bahas. Kita langsung masuk ke sepertinya ke motivasi ini mungkin ya. Coba sih saya lihat sebentar. Tidak usah ini. Kita langsung ke teori-teori pembelajaran aja dan aplikasinya bagaimana. Tapi saya tidak pakai modul ini karena ini kurang greget menurut saya ya. Kurang greget, saya pakai yang satunya ini, materi yang teori-teori belajar yang ini. Oke. Dalam pembelajaran kita tidak bisa untuk berdiri sendiri ya teman-teman ya. Kita tidak bisa tiba-tiba belajar gitu. Karena apa? Kita kan makhluk sosial ya. Jadi orang-orang yang mendahului kita, yang terdahulu itu sudah memberikan arahan biar nggak salah dalam melangkah dalam belajar. Dan
perlu disadari lagi, meskipun begitu, meskipun diarahkan, ilmu itu kan tadi kan fluktuatif ya, berkembang, tidak bisa statis ya. Ilmu itu yang kita pelajari itu tidak boleh statis. Kalau mandek ilmu itu, maka matilah ilmu itu. Jadi harus terus bergerak gitu ya, terus mengalir seperti aliran air yang di sumur tadi yang sudah saya analogikan. Lah untuk itu kita juga harus tahu pijakan kita di era yang seperti ini seperti apa, meskipun kita mengarah ke orang-orang terdahulu kita ya. Standing of the giant of the shoulder, katanya Google itu begitu. Kita itu berdiri di pundak bahu-bahu raksasa orang-orang terdahulu. Nggak bisa kita berdiri sendiri, sulit ya. Nah, kita juga bukan pemikir, kita ini hidup di zaman seperti ini banyak sekali halangan-halangan gitu ya, ada godaan-godaan untuk belajar. Nah, untuk itu kita perlu ada sebuah teori apa saja dalam pembelajaran. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama ya. Ini yang pertama memang zaman dahulu, ini namanya teori disiplin mental. Orang terdahulu makanya disiplin ya. Karena apa? Mereka itu menggunakan teori disiplin mental ini dalam pembelajaran ya. Jadi sistemnya seperti yang tadi saya katakan di dalam teori pembelajaran di sini itu penghafalan diulang-ulang, penghafalan lah. Kalau teman-teman masih seperti itu, salahkan teori ini, dia itu muncul pertama. Tapi wajar ya kalau punya guru yang sudah tua gitu, metode pembelajaran mereka itu harus hafal gitu. Ya baik, tapi tidak semuanya baik bagi murid-murid kita. Ada anak yang memang tidak suka menghafal. Mereka hafal, cuma tidak paham itu yang dihafalkan itu maksudnya itu apa gitu. Karena tidak ada tujuan tadi ya. Oleh karena itu teman-teman harus menyesuaikan teori-teori ini yang diimplementasikan dalam kelas ini, disesuaikan dengan murid-muridnya. Caranya bagaimana? Ya kita harus mengklasifikasi dulu. Anak ini tipenya ini dia itu dominan otak kanan atau otak kiri. Yang otak kanan kamu yang ke kanan, yang otak kiri kamu ke kiri. Ya begitu. Jadi ada apa istilahnya itu, treatment yang berbeda dalam kelas tersebut. Nah, yang suka menghafal nggak apa disuruh menghafal. Cuman kalau Pak Iqbal di sini seperti ini enggak begitu suka menghafal. Jadi bisa bahasa Inggris itu saya itu belajarnya itu lebih mengarah ke otodidak ya. Jadi enggak pernah les juga. Jadi langsung lihat film, langsung interaksi dengan orang, terus belajar sendiri mandiri, baca novel-novel gitu. Lama-lama saya bisa bahasa Inggris sendiri tanpa menghafal gitu, tanpa menghafal. Itu kalau Pak Iqbal. Mungkin teman-teman yang lain tidak sama, itu saya wajar ya, karena manusia itu berbeda-beda. Oke, yang kedua ini drilling ya, menghafal ini ya, biar yang teori apa tadi, teori disiplin mental itu drilling, diulang-ulang terus akhirnya sampai hafal. Yang kedua behaviorisme ya. Behaviorisme ini fokus ke teorinya Thorndike, Ivan Pavlov, F. Skinner, J.B. Watson ini sampai Albert Bandura. Saya suka yang Albert Bandura ini yang terakhir ini. Nanti dijelaskan ya menurutnya behaviorisme, menurutnya Thorndike itu apa, Ivan Pavlov itu apa. Yang penting intinya itu behaviorisme itu ya teori psikologi tentang tingkah laku kita, behaviorisme. Jadi pengalaman-pengalaman kita. Nah, jadi ada input, nanti itu pastinya ada output, begitu kan. Nah itu kita lebih jelasnya kita masuk ke menurutnya teorinya si nomor 1 aja ya. Menurutnya Thorndike itu apa, teorinya connectionism ya. Jadi hubungan gitu ya. Jadi kita baca ya, di sini ada istilahnya itu yang paling apa yang dikenalkan pertama kali memang dari Thorndike ini. Ada istilah stimulus, ada respon. Nah, teori ini muncul ketika dianalogikan itu seperti ini. Kita mengajari sebuah anjing
ini dalam bukunya Trondijk itu kita mengajari sebuah anjing, mengajari agar patuh. Caranya bagaimana? Lah, setiap kali makan saya bunyikan bel. Itu saya lakukan terus menerus gitu ya. Saya bel, saya kasih makan. Nah, satu saat saya kasih bel atau lonceng ya, saya bunyikan lonceng itu, lonceng. Meskipun saya nggak bawa makanan, dengan sendirinya anjing itu akan datang kepada kita, gitu. Itu caranya stimulus ada respon. Jadi kita kasih stimulus berupa bel untuk makan, ya. Responnya mereka akhirnya patuh untuk datang kepada kita. Jadi begitu. Jadi bisa kita terapkan juga di dalam kelas seperti itu. Ketika teman-teman itu nanti itu mengantuk misalkan begitu, teman-teman kasih kode apa begitu biar nggak mengantuk. Nah, tapi juga pakai ini kasih stimulus hadiah atau hukuman begitu. Itu begitu. Sama ya caranya ini melatih hewan seperti itu. Awalnya itu untuk hewan. Pada waktu itu memang untuk hewan ya atau binatang. Kalau ngajari burung biar bisa patuh dikasih makan gitu ya. Akhirnya dia nurut kayak sirkus begitu kan. Itu caranya seperti ini. Trondijk. Dengan prinsip trial and error. Ya, itu yang perlu dipahami yang pertama. Yang teori yang kedua, behaviorismenya menurutnya Ivan Pavlov, classical conditioning ya. Di sini Ivan Pavlov merupakan pengembangan dari teori connectivism menurutnya Trondijk ya. Ini anaknya, gurunya itu Trondijk. Ini menekankan kepada respon apabila ada rangsangan atau stimulus ya. Pada teori ini belajar merupakan satu upaya untuk mengkondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Jadi kebiasaan usaha didik seperti belajar, mandi, istirahat, dan kegiatan lainnya merupakan hasil pengkondisian perilaku atau kegiatan yang dilakukan. Kalau tadi kan trial and error ya. Kalau yang ini itu menekankan kepada pengkondisian atau pembentukan perilaku. Perilaku seperti tadi itu sudah diajarkan belajar, mandi. Kebiasaan-kebiasaan itu nanti jadikan sebuah kondisi ya. Makanya anak sekolah sekarang itu dulu jam 7 berangkat, biar disiplin, biar enggak usah pakai stimulus sama respon, mereka sudah terdidik sendiri gitu. Ya pakai stimulus ya pakai rangsangan, tapi rangsangannya itu melalui rutinitas mereka gitu. Harus mandi dahulu, terus sarapan, terus berangkat sekolah, terus siang, terus pulang gitu ya. Nah, terus istirahat, terus belajar lagi begitu. Itu seperti itu classical conditioning. Nah, itu intinya pembiasaan lah. Oke, itu menurutnya Pavlov, dibiasakan waktu-waktunya, kegiatan-kegiatannya itu rutinitas gitu ya. Jam 9 harus gini lah. Makanya dalam sekolah itu ada jam waktu itu ya, dikasih waktu ya. Itu biar teman-teman itu biasa, anak-anak didik itu biasa. Jam 8 ganti jam, lonceng 3, mereka ganti mata pelajaran. Nah, itu masih klasikal. Sebenarnya tidak wajib ditiru, nggak boleh dipertahankan. Cuman tapi kalau untuk anak kecil penting sekali disiplin itu, karena mereka belum memiliki pemikiran yang sempurna, masih belum akil balik gitu ya. Jadi perlu ada arahan-arahan yang, bukan berarti saya menyalahkan metode klasikal ya, tidak suka begitu, tidak, itu bagus untuk treatment untuk, tapi khusus untuk anak-anak. Kalau teman-teman mahasiswa ini kan sudah akil balik, jadi tidak bisa seperti itu. Makanya ini lebih bebas gitu ya. Lanjut, teori belajar menurut Edwin Guthrie. Nah, ini ada istilahnya tuh law of continuity ya, menurutnya Guthrie. Apa itu law of Guthrie? Nah, ini gabungan stimulus
yang disertai dengan gerakan pada waktu timbul kembali akan cenderung diikuti gerakan yang sama. Jadi belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan untuk mengubah simulasi. Di sini pakai gerakan ya. Tadi kan ada pakai suara. Ya, kalau pakai tadi kan lonceng, kalau ini gerakan gitu aja. Nggak usah terlalu pusing untuk memahami ini. Karena teori-teori pembelajaran itu banyak sekali. Menurutnya Clark Hull ya. Fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Kalau ini kebutuhan biologis ya, tadi kan misalkan lonceng ya, kita ganti sekarang kalau nurut kita kasih makan. Nah ini fokus ke Clark Hull. Nah ini yang B.F. Skinner ini terkenal sekali. B.F. Skinner dia pakai teorinya namanya operant conditioning, ya sama-sama behaviorisme, tapi dia itu fokus ke operant conditioning. Apa itu operant conditioning? Operant dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jumlah perilaku atau respon yang membawa efek terhadap lingkungan. Sedangkan conditioning diartikan sebagai keadaan atau tempat atau waktu gitu ya. Dengan demikian operant conditioning dapat diartikan sebagai keadaan atau lingkungan yang dapat memberikan efek kepada orang yang berada di sekitarnya. Nah, ini teori ini sebenarnya sama dengan Pavlov ya, menurut tadi yang Pavlov. Cuman ini lebih dispesifikasi. Yang pertama ada yang namanya reinforcement, penguatan. Terus yang kedua ada penghargaan. Terus ada respon, terus ada stimulus. Dari respon stimulus itu tidak serta-merta ada. Di sini pakai penghargaan tadi seperti yang saya omongkan di awal ya. Ada law of operant conditioning sama operant extinction. Karena sama ya di dalam pembelajaran di Indonesia juga seperti itu. Ada kalau bagus nanti dikasih ranking atau nilai yang bagus gitu, sama itu menurutnya ini. Nah yang terakhir ya Albert Bandura, saya suka yang Albert Bandura ini. Teori belajar sosial Albert Bandura. Teori ini disebut juga observational. Pada teori ini perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis terhadap stimulus respon, melainkan juga akibat dari reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif. Dalam hal ini belajar sosial dalam moral terjadi melalui peniruan, terus perilaku, atensi, sama ingatan. Nah, Albert Bandura ini saya suka. Kenapa? Karena ini pembelajaran behaviorisme yang tumbuh alami secara natural. Jadi manusia itu kan sudah diberikan sebuah anugerah ya. Kalau kita anak kecil lahir itu kan dia sudah belajar dari ibunya dengan cara meniru. Ini nggak ada yang memerintahkan, tapi dia bisa belajar bahasa, misalkan kita di Indonesia belajar bahasa Indonesia kok bisa? Ya imitation, meniru ibunya atau ayahnya. Terus sampai sikapnya, modelnya, dia meniru. Perilakunya itu, tingkah lakunya itu juga semuanya itu secara natural terbentuk kepribadiannya itu. Nah, menurutnya ini Albert Bandura itu seperti itu ya. Ini yang saya suka di situ. Ini bisa jadikan teorinya teman-teman nanti skripsi ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris secara natural. Belajar bahasa Inggris secara natural. Pertama-tama anak-anak tidak usah belajar grammar misalkan, langsung aja tiru ke lapangan. Tiru itu orang Inggris atau lihat film yang berbahasa Inggris, tiru. Nah, seperti itu, misalkan seperti itu. Nah, ini pakai teorinya Albert Bandura. Oke. Tadi teori behaviorisme yang kedua ya. Yang tadi awal kan teori dasar yang pengulangan. Yang kedua behaviorisme, yang ketiga kognitif. Kognitif ini apa sih, Pak? Kognitif ini seperti yang teman-teman ketahui, kognitif ini fokus ke arah pemikiran seseorang. Jadi tidak bisa kita itu mengekang seseorang belajar sesuai dengan keinginan kita. Mereka memiliki pemahaman atau apa istilahnya itu,
kognitif yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, memiliki akal budi pekerti yang berbeda-beda dan mereka nggak bisa diatur, begitu. Jadi kognitif ini mempengaruhi otak kita, otak ini mempengaruhi apa yang kita putuskan nanti dalam perilaku. Kalau dijelaskan menurutnya Suyono Haryanto, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menekankan kepada perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi, pemahaman. Nah, ini yang penting, persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Misalkan kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang pentingnya sebuah lingkungan, misalnya gitu ya. Lah, teman-teman anak didik disuruh untuk belajar menghubungkan pentingnya lingkungan dengan kondisi di lingkungan mereka masing-masing. Mereka akan berpikir, mereka akan memberikan persepsi mereka, pandangan mereka terhadap lingkungan sesuai dengan background mereka masing-masing kan. Nah, lingkungan sosial masyarakat di rumahnya masing-masing kan, lingkungan seperti apa. Nah, begitu kan. Nah, ini namanya kognitif, persepsi dan pemahaman tentang situasi. Tuh ya. Ini menurut banyak ya, menurutnya ahli banyak yang dari Gestalt, ini ada yang Gestalt. Ini lengkap sekali di sini ya. Ada yang dari Kurt Lewin, ada yang Piaget. Nah, tadi yang di modul itu yang menurutnya kognitif, menurutnya Piaget. Ada Asperger. Nah, ini nanti Robert M. Gardner, Roger, banyak sekali. Nah, ini PR teman-teman. Teman-teman saya suruh nanti itu untuk merangkum teori-teori kognitif ya, bebas. Misalkan ada 7, terus mereka itu ngomong apa saja, terus teman-teman mensintesa itu memberikan pemahaman sendiri. Menurutnya A, B, C, D, E seperti ini kognitif ini Pak, pembelajaran kognitif. Dari situ saya simpulkan jadi kognitif itu seperti ini. Nah, itu PR-nya hari ini. Kognitif, ini ada konstruktivisme. Ini konstruktivisme ini seperti apa? Secara garis besar konstruktivisme itu kita baca aja ya, teori belajar baru dalam psikologi pendidikan ya, filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman dapat membangun dan mengkonstruksi pengetahuan serta pemahaman terhadap individu hidup. Menurutnya Slavin, teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri, mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan lama. Lah, ini yang terbaru, ini namanya konstruktivisme. Tapi nanti masih ada yang baru lagi gitu ya, ada yang transformatif gitu, ada yang transformatif. Ini sekarang yang konstruktivisme. Jadi seperti ini konstruktivisme. Menurutnya psikologi, manusia itu psikologinya itu seperti gunung es gitu ya. Terlihat gunung es itu yang megah gitu, tapi di bawah permukaan air itu masih ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang belum terkuak, yang tidak terlihat gitu. Lah, kita butuh refleksi ya. Kita butuh refleksi, merefleksikan pembentukan pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran gitu ya. Nah, tentunya teman-teman kan sudah punya literasi banyak, punya bacaan banyak sebelum ke kuliah di UNIM. Nah, itu misalkan saya contohkan, kita bahas masalah cara membuat puisi yang baik. Nah, caranya kita merefleksikan pakai teori konstruktivisme. Dengan cara apa? Kita kaitkan dengan Sangkuriang misalkan. Pasti tema orang-orang yang membaca, meskipun kita itu belum kenal dia yang membaca puisi kita, dengan hanya memberikan konstruksi Sangkuriang, pembaca tahu kalau arahnya puisi kita itu terkait durhaka kepada ibu atau orang tua, gitu kan? Itu namanya konstruktivisme, gitu ya. Itu berhubungan dengan
mengkonstruk pengalaman-pengalaman orang yang terdahulu, yang pengalaman yang lalu-lalu menjadi sebuah pembelajaran baru gitu ya. Ini cocok dengan era yang seperti ini yang banyak informasi. Ya, PR yang kedua juga saya sama ya. Tadi kan yang tadi ini kan kognitif ya. Sama yang konstruktivisme ini kamu sebutkan tokoh-tokohnya siapa saja dan dia ngomong apa, terus kamu sintesa, kamu rangkum itu sama 4. Seperti konstruktivisnya Piaget dan lain-lain ya, sama. Ya sudah itu. Dari Pak Iqlil hari ini sudah 40 menit ya. Ini saya ada rapat. Nanti mohon kiranya teman-teman untuk melengkapi 2 PR tadi itu ya. Kognitivisme apa tadi? Kita ulangi. Sama konstruktivisme. Kognitivisme sama konstruktivisme. Masih ada lagi sebenarnya transformatif, ada lagi, awalnya lagi ada lagi. Cuman kita fokus ke 2 ini dulu. Untuk kali ini semoga bermanfaat, saya akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung di komentar aja. Pertemuan asinkronus kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.